ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia, batik tidak hanya dari Pekalongan, Jogja maupun Solo. Ternyata di Kabupaten Cianjur mempunyai batik khas yang dibina melalui UMKM di bawah pendampingan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI. Selain melestarikan budaya lokal dengan batik genturan khas Cianjurnya, para pengrajin maupun pekerja rumah produksi dahlia batik genturan merupakan penyandang difabel. Kreativitas yang dimiliki seseorang dalam melakukan sebuah inovasi memang akan semakin berharga jika kekayaan intelektualnya diakui oleh masyarakat luas. Tak jarang, buah dari kreativitas tersebut mampu membawa pengaruh positif terhadap lingkungan sekitarnya, bahkan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Namanya Eliana Trisnawati. Wanita kelahiran Sukabumi 16 September 1970 ini telah merintis usahanya sejak 11 tahun silam dan kini buah dari kerja kerasnya mampu turut mempromosikan ciri khas budaya Cianjur. Menariknya, berkat ketekunan produknya pun kini telah diakui hingga diperkenalkan di sejumlah daerah, bahkan hingga ke negara lain. Berlokasi di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Kampung Cijoho, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, rumah produksi dahlia batik genturan kini sudah mengantongi sertifikat hak cipta dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur sejak September 2015 lalu. Rumah produksi dahlia batik genturan masuk nominasi pada ajang penganugerahan Koperasi Simpan Pinjam Award 2015 yang bertempat di Gedung Smesco, DKI Jakarta. Itu artinya karya Eliana cukup diakui di Indonesia. Kapan sih batik genturan ini mulai didirikan? Rumah produksi batik ini didirikan persisnya tanggal 21 Desember 2010. Berarti berbarengan dengan Hari Ibu ya Bu Hari ya? Ibu. Oh, iya. Apa sih langkah awal Ibu mendirikan batik genturan ini seperti apa? Langkah awalnya pertama dari hobi saya. Dari pakai fashion dulu ya. Sehari-hari pakai batik itu adalah sesuatu banget lah buat saya. Sebelum 2010 saya mendirikan koperasi wanita yang mana tujuannya ingin memperdayakan perempuan. Di situ ibu terfikirkan ingin juga membuat satu unit usaha, adalah batik itu sendiri, yang mana ada berkaitannya, berkolerasi dengan koperasi, dengan unit usaha juga, yang mana ini adalah bagian saya sebagai generasi penerus bangsa. Maksudnya perempuan ingin memajukan bahwa perempuan di Cianjur khususnya punya juga loh, ada unit usaha batik yang bisa juga kedepannya bisa menjadi satu penghasilan. Seperti itu, Teh. Oh iya. Jadi kegiatan membatik ini murni dari hobi Ibu, tidak ada keturunan atau seperti Tidak apa? ada. Karena memang di batik Cianjur ini memang baru beberapa tahun ya, tidak seperti di pembatik-pembatik di Cirebon, di Jogja, juga di Tasik jauh lebih jauh lah. Kita baru eksis di Cianjur ini sekitar tahun 2008, 29, 2010. Saya mungkin generasi yang kedua lah untuk menggeliat lagi perbatikan di Cianjur ini. Sejauh ini sudah berapa motif batik yang dibuat ya Bu di sini? Untuk motif di rumah produksi batik genturan memang
ikon-ikon Cianjur aja yang Ibu diproduksi di sini. Tapi yang lebih jelasnya lagi, alhamdulillah tahun 2017 saya diberikan mempunyai hak intelektual haki dari motif dan desain lampu genturan. Itu yang menjadi branding di rumah batik genturan di sini, karena memang motif ini lain dari yang lain, mempunyai ciri khas, tidak seperti batik-batik yang lainnya yang umumnya motif-motifnya itu berupa tanaman dan binatang. Jadi ini lampu hias ini sesuatu yang bisa dijadikan nilai jual dan unik dari batik-batik yang lainnya. Motif-motifnya Ya. ada lampu gentur, ada beasan, ada ayam pelungnya juga, Ya. ada motif Gunung Padang. Sekarang ada ditambah lagi kuda kosong, ada badak putih, ada motif tauco, ada beberapa juga yang lain, ornamen istana juga yang Ibu buat di sini, yang memang betul-betul ikon Cianjur, khas lokal Cianjur seperti itu. Kenapa? Karena memang batik itu harus mempunyai ciri khas, mempunyai nilai filosofinya juga, nilai sejarahnya. Nah di Cianjur ini khususnya di Warung Kondang luar biasa. Nilai-nilai sejarah, nilai-nilai filosofi itu banyak sekali. Dan ini salah satunya motif lampu genturan, motif pandan wangi, beasan, motif ayam pelung, itu sudah merupakan ikon wajib di rumah batik Cianjur, rumah produksi Dahlia Batik Genturan ini. Kenapa? Karena memang kita ini zona tidak jauh dari pengrajin lampu gentur, gudang lumbung beasannya juga, lampu ayam pelungnya juga dekat di Bang Bayang. Di sini saya angkat budaya lokal khas Warung Kondang, khususnya juga umumnya di ikon-ikon Cianjur. Oh iya. Jadi untuk motifnya sendiri ini nilai filosofisnya banyak ya Bu. Jadi ada kaitannya dengan tradisi dan budaya lokal dari Kabupaten Cianjur sendiri. Nah, untuk jenis batiknya nih Bu, ada berapa macam nih Bu? Apakah batik cap atau batik tulis atau seperti apa Bu? Nah, di rumah produksi batik Dahlia Genturan ini ada dua kategori ya, batik cap sama batik tulis. Yang mana memang ini adalah batik yang natural, batik yang manual, tidak membuat batik yang printing yang lain-lain. Karena ini satu bagian dari aset budaya juga yang harus kita lestarikan. Seperti itu. Motif-motifnya yang tadi sudah disebutkan, tapi ada beberapa seri yang diangkat di batik Dahlia sendiri. Semisal di motif ayam pelung. Nah, ayam pelung ini ada beberapa seri, ada ayam pelung kasep yang sudah, ada ayam pelung ningrat, ada ayam pelung geget, ada ayam pelung baralak nangkum. Nah, dari 4 seri ini banyak yang disuka itu motif ayam pelung baralak nangkum. Nah, di sini memang kaitannya juga sejarahnya, filosofinya, ayam pelung ini luar biasa, dari bentuk badan, warna, suara, itu memang ciri khas banget di Cianjur ini. Ya Bu. Ada yang menarik nih Bu dari para pekerja Ibu. Saya melihat pekerja Ibu berbeda dari biasanya nih. Saya katakan pekerja Ibu mungkin para difabel ya Bu ya. Kok bisa sih, maksudnya apa ide Ibu mempekerjakan para difabel ini? Awalnya Ibu memang belajar dari bawah dulu ya, semisal kita teman-teman yang lain seprofesi khususnya di batik perbatikan ini. Tapi lama kelamaan karena saya mungkin pernah menjadikan menjadi salah satu narasumber kepada masyarakat, saya ketemu dengan para difabelitas yang memang mereka itu bagian dari kita juga. Nah, dari situ Ibu mengajak mereka untuk gabung di rumah produksi batik ini, dan alhamdulillah selama ini Ibu sudah beberapa tahun berjalan. Para difabelitas khususnya yang ada di Cianjur ini Ibu wadahi sekitar ada 30 orang para difabelitas, dan 10 orang ini alhamdulillah sudah bisa mandiri. Yang bagian yang lainnya mungkin
karena banyak sekali difabilitas yang ada di Cianjur ini, tidak hanya di Cianjur tapi ada sampai ke Sinang Barang, Cempaka itu alhamdulillah mereka dengan sukacitanya ingin sekali bergabung dengan kami seperti itu. Tapi tidak murni semua yang memperkerjakan batik di sini adalah orang difabilitas. Tapi ada bagian orang-orang yang khusus yang profesional untuk bisa membuat batik khas tulis dan batik cap, yang mana mereka itu ada yang baru belajar, ada yang memang sudah proses untuk bisa progres, untuk bisa melakukan dan menghasilkan, ada juga yang memang menata dulu ini di sini. Jadi ibu memang memperkerjakan para difabilitas ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oh iya iya. Nah, ngomong-ngomong tentang produktivitas ya Bu ya. Nah, sejauh ini rata-rata produktivitas atau dalam sehari atau dalam sebulan nih kira-kira berapa helai kain yang dihasilkan rata-ratanya Bu? Untuk sementara ya, selama ini masih dalam suasana COVID ya. Ibu lebih banyak kita membuat batik tulis. Karena batik tulis sesuai dengan pangsa pasar dan konsumen kami. Nah, selama ini banyak yang datang ke kami itu yang meminta untuk cenderamata khusus khas Cianjur seperti apa nih, apalagi batiknya ini loh yang harus memang kita dorong dan harus kita support nih untuk bisa mempromosikan lagi ke luar kota, bahkan ke luar negeri juga. Alhamdulillah saya udah mengikuti event-event dan sudah menjadi perwakilan dari Cianjur untuk ikut event di Singapura. Seperti itu. Untuk pemasarannya berarti ini udah go internasional juga ya Bu ya. Nah, sudah kemana aja ini pemasarannya? Untuk produksi konsumen pasar itu kebanyakan sih masih di kota, di daerah Cianjur. Tapi ada sebagian yang tidak tetap untuk pembeliannya seperti itu. Jadi luar kota yang lebih banyak sih justru kita dari luar dari luar negeri ya. Dari luar negeri. Karena kita pernah mengadakan MOU kerjasama dengan Istana Kepresidenan Cipanas waktu itu. Jadi mungkin alhamdulillah saya diberi kepercayaan, dapat rekomen untuk apabila ada pemesanan atau mencari batik-batik khususnya khas Cianjur itu ke kami Teh. Jadi itu yang menjadi kebanggaan saya untuk bisa dipromosikan oleh orang-orang ya hebat lah seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya. Selama 2 tahun ini COVID melanda nih Bu ya. Nah, ngaruh nggak ke penjualan? Betul. Bukan ngaruh lagi, ngaruh banget gitu ya. Cuma kami untuk bisa memperkayakan mereka juga tetap kami produksi, tapi tidak seperti biasanya lah. Orang pesen pasti jangankan membeli batik, membeli untuk sehari-hari juga kan semua lah ya. Jadi kami membuat banyak di masker batik seperti itu. Alhamdulillah omsetnya juga adalah nambah-nambah lah untuk bekal mereka, untuk kehidupan mereka. Tapi tetap jalan, tapi tidak seperti yang biasanya. Jadi lebih banyak dialihkan ke pembuatan masker batik. Nah, kira-kira perbandingannya misal antara sebelum COVID dan setelah COVID ini dari segi pendapatan rata-rata ini seperti apa Bu? Boleh diceritakan nggak? Untuk pertama ya pastilah di angka 75% lah. 25% biasanya 75% itu sudah bagus lah ya. Ini 25% juga udah alhamdulillah lah. Yang penting anak-anak jalan, kita produksi, kita itu beraktivitas dan jalan terus. Dari segi pemerintah nih, sejauh ini seberapa besar peran pemerintah dalam mendukung batik genturan ini Bu? Untuk support kepada pelaku usaha khususnya dari Pemda itu sendiri, sebetulnya banyak sekali. Ada bantuan-bantuan untuk mereka seperti difabilitas, pernah dari Bapak Bupati memberikan santunan lumayan banyak juga ya, di kisaran bagi mereka itu bisa memperluas lagi dari usahanya juga untuk bekal kedepannya juga
Nah, ibu ini arahkan, dibimbing juga, terus promosinya sampai Bapak Bupati juga datang ke kami, memberikan rekomen kepada dinas dan instansi juga. Nah, ini juga dikeluarkannya juga seperti Perda Perbuk. Mudah-mudahan ini tersosialisasi sesuai dengan harapan kami untuk bisa menggeliat lagi, untuk bisa berkiprah lagi, berkarya lagi, membangun muatan lokal Cianjur, didorong oleh Pemda setempat, dipakai barang-barang, dijadikan kebanggaan oleh masyarakat Cianjur, kan itu luar biasa. Apalagi dikerjakan oleh orang Cianjur, dipakai orang Cianjur, dirasakan oleh Cianjur, bangga dong. Sebagai warga masyarakat Cianjur bahwa kita juga punya seperti batik-batik yang lainnya, seperti itu. Berarti alhamdulillah ya Bu, sejauh ini peran atau dukungan dari pemerintah itu sangat besar sekali untuk batik genturan ini. Nah, selain dari pemerintah nih Bu, ada nggak dukungan dari korporasi-korporasi besar, misal dari, kalau di daerah Warung Kondang ini kan seperti ada perusahaan air minum. Nah, ada nggak dukungan dari korporasi-korporasi semacam itu Bu? Alhamdulillah. Jadi selama ini kami berkarya ini merekrut banyak orang yang membutuhkan, dan kami pun alhamdulillah terbantu dan dijadikan satu binaan, salah satunya oleh Aqua, PT Tirta Investama. Ini adalah sesuatu banget bagi kami karena ini tidak hanya sebatas memberikan satu kesempatan kita berkarya, jadi mereka itu membimbingnya itu dari hal yang terkecil, misalnya dari layoutnya seperti apa, untuk prasarana membatik di sini disesuaikan dengan para difabel supaya bisa lebih mudah lagi untuk mengerjakannya. Harapan Ibu nih bagi UMKM di seluruh Kabupaten Cianjur ini terhadap pemerintah atau pemangku kebijakan nih? Harapannya banyak, cuma alhamdulillah bagian dari yang sudah terrealisasi itu adalah juga harapan kami, seperti Pemda, khususnya Pak Bupati, juga dinas-dinas terkait yang lainnya. Itu kalau ada event, ada sesuatu yang mereka butuhkan dengan UKM khususnya di perbatikan, itu mereka sangat mendorong sekali, sangat diberikan kesempatan untuk bisa mengarahkan menjadi satu kebanggaan atau memakai batik, membelinya batik itu sendiri oleh kita juga gitu kan. Kalau ini memang sudah terus terkondisi, terlaksana dengan baik, continue setiap tahun, itu batiknya dari mulai sekolah, batik seragam sekolah, batik seragamnya OPTD gitu kan ya, juga instansi-instansi yang lainnya, itu oke banget kalau misalnya itu diberikan kepada pelaku khusus batik orang Cianjur gitu loh. Jadi yang memakainya orang Cianjur, jadi jangan sampai kita yang memakai yang membeli dari batik yang lain, itu yang sangat saya khawatirkan. Harapan saya mudah-mudahan Pemda sekarang juga Pak Bupati yang memangku jabatan di sini, yang punya kewenangan, mudah-mudahan itu bisa menjadi pengarahan bagi kami untuk membeli batiknya itu ke orang Cianjur, ke pelaku usaha batik Cianjur, terutama UKM-UKM-nya tolong terus disupport lagi. Alhamdulillah ini kemarin juga banyak diberikan promosi, diajak dan lain sebagainya. Karena UKM ini tangguh loh. Dengan segala apapun UKM bisa tetap berjalan, bisa tetap berdiri, bersinergi dengan siapapun. Itu harapan kami. Juga satu, display untuk semua produk itu harusnya ada di satu letak yang strategis, yang orang bisa melihat, orang yang bisa berkunjung itu di satu titik yang memang betul-betul strategis. Nah, inilah bagian dari untuk kita menciptakan bahwa Cianjur ini sudah oke segalanya, cuma tinggal displaynya untuk orang bisa berkunjung, bisa berwisata ke Cianjur, itu tidak susah-susah lagi untuk mencari oleh-oleh Cianjur. Nah, kami di sini bagian dari yang memproduksinya.